Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan membahas tentang seorang yang sangat mulia, yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama dari Rasulullah, mengisi relung jiwa dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebaik-baik perempuan pada umat ini adalah Khadijah. Jika demikian, maka tentu pada sosok perempuan yang bernama Khadijah ini ada keteladanan inti yang mesti kita ketahui dari dirinya. Khadijah merupakan seorang perempuan yang sangat cerdas serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat baik dalam bergaul bersama suaminya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga memiliki akhlak yang begitu mulia, kesetiaan yang amat tinggi, dan juga sangat mengerti terhadap suaminya. Dalam berbagai rekaman sejarah, juga hadis-hadis Nabi disebutkan, dinyatakan bagaimana kepintaran, kecerdasan daripada Khadijah ini secara lahir dan batinnya. Masa-masa Muhammad SAW bertahanut di Gua Hira merupakan masa yang paling berat bagi Nabi, dan ia sangat membutuhkan dukungan dari sang istri tercinta. Dan ini bukanlah harapan yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW benar-benar mendapatkan pendamping yang luar biasa. Pada masa turunnya wahyu pertama, Al-Quran Surah Al-Alaq dari 1 hingga 5, turun Jibril menemui Rasulullah. Peristiwa ini sangat mengguncang jiwa Nabi Muhammad SAW. Ia ketakutan dan berlari menuju rumah menemui istri tercinta Khadijah. Ia mengetuk pintu dan masuk menjumpai istrinya sembari meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Selimuti diriku, wahai Khadijah. Khadijah yang melihat suaminya memahami keadaan itu, menyelimuti dan memberikan ketenangan kepada suaminya. Ada ucapan Khadijah di sini yang sangat menyentuh sehingga membuat Rasulullah SAW menjadi tenang dari peristiwa di Gua Hira tersebut. Khadijah berkata, wahai suamiku, bergembiralah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan selamanya. Ucapan ini menjadi kunci bagi Nabi untuk membuat jiwanya tentram, untuk ia tidak lagi merasa risau dan ketakutan. Inilah ucapan dari istri yang solehah, istri yang mampu menenangkan jiwa suaminya ketika suaminya menghadapi masa-masa ketakutan. Dan keberadaan istri yang solehah merupakan kekuatan yang luar biasa bagi seorang suami. Kehadiran Khadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW begitu membekas dalam jiwanya. Meskipun selama 25 tahun pernikahan mereka, 25 tahun mereka menjalani berumah tangga, banyak suka dan duka. Banyak suka dan duka, di mana dukanya adalah selama perjuangan dakwah. Awal perjuangan dakwah Islam, Muhammad SAW adalah didampingi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi menghadapi caci maki, ketika Nabi menghadapi penolakan di sana sini, siapakah yang menenangkan hati Nabi? Yang paling utama adalah di dalam rumahnya sendiri, adalah belahan jiwanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sang istri tercinta. Pernah suatu waktu Rasulullah ketika itu baru sampai ke rumahnya, baru sampai dari keadaan lelah menghadapi para kafir Quraisy yang mencaci maki, yang menolak dakwahnya. Rasulullah masuk dan berbaring di pangkuan Khadijah. Seketika itu Khadijah membelai rambut suaminya. Tanpa terasa tetesan air mata Khadijah jatuh ke pipi Rasulullah. Dan Rasulullah pun terjaga menatap sang istri. Wahai istriku, mengapa engkau menangis? Dahulu engkau adalah seorang hartawan, engkau seorang bangsawan,
engkau dimuliakan. Sementara saat ini, wahai istriku, engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau ditolak di sana sini. Apakah engkau menyesal telah menikah bersamaku, wahai Khadijah? Ucapan lembut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa jawaban dari Khadijah? Jawaban yang sangat menyentuh hati. Sebagaimana diketahui, Khadijah memang merupakan seorang bangsawan kaya raya sebelum menikah dengan Rasulullah. Khadijah berkata, wahai suamiku, dulu memang aku seorang perempuan yang dimuliakan. Dulu memang aku seorang bangsawan dan hartawan. Tetapi semua kemuliaan itu telah aku serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendengar jawaban dari para Khadijah, Rasulullah terpana menatap istri tercinta. Khadijah melanjutkan ucapannya, wahai suamiku, aku menangis karena aku kini tidak memiliki apapun lagi. Aku tidak memiliki harta lagi yang dapat membantu perjuangan dakwah engkau, wahai suamiku. Sementara perjuangan dakwah ini masih panjang dan engkau harus menyeberangi lautan, menyeberangi sungai untuk dakwah ini. Maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, gunakan ia untuk jembatan, gunakan ia untuk rakit, sehingga engkau bisa melanjutkan dakwah Islam ini. Demikian ucapan yang mulia dari seorang istri yang bernama Khadijah ini. Kasih sayang yang mendalam serta perhatian dari Khadijah terhadap suaminya telah merasuk hati Rasulullah SAW, sang suami tercinta. Sehingga di dalam hatinya tempat yang paling utama adalah Khadijah. Kelak Nabi Muhammad memiliki beberapa istri, dan Khadijah adalah istri yang paling mendapatkan ruang paling istimewa di dalam hatinya. Hal ini terekam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ia menyatakan kecemburuan Aisyah yang sangat besar terhadap Khadijah. Ia ungkapkan dengan kata-kata yang ia sampaikan kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW. Wahai suamiku, apakah tidak ada wanita lain selain Khadijah? Rasulullah masih sering menyebut-nyebut nama Khadijah, masih sering mengingat-ingat Khadijah. Inilah yang membuat Aisyah begitu cemburu terhadap Khadijah. Tetapi bagaimana jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan Aisyah tersebut? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, Khadijah itu memang seorang istri yang utama. Darinya pula aku mendapatkan keturunan-keturunanku. Artinya Rasulullah memang menyimpan dalam cintanya terhadap Khadijah sampai kapanpun, tidak berbatas waktu. Meskipun Khadijah secara fisik tidak lagi di sisinya, tetapi kasih sayang Khadijah yang begitu dalam, ketulusan cinta Khadijah yang begitu dalam, yang membuat Nabi Muhammad SAW tetap mengenang sang istri tercinta. Kemuliaan Khadijah tetap ada hingga beliau menutup mata, meninggalkan dunia ini. Ketika saat-saat menjelang ajalnya, Khadijah membisikkan secara lembut kepada suaminya, wahai suamiku, mohon maafkan kesalahan-kesalahan. Jika aku selama ini kurang berbakti kepadamu. Mendengar ucapan istrinya ini, Baginda Rasulullah semakin merasa sedih dan mencintai Khadijah. Ia menjawab, wahai istriku Khadijah, justru sebaliknya, engkau telah memberikan loyalitas terdalammu terhadap perjuangan Islam. Khadijah memanggil Fatimah, putri tercinta. Wahai Fatimah, kemari anakku. Tampaknya ajal ibumu ini sudah semakin dekat. Khadijah membisikkan kepada Fatimah, Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu sehelai surbannya yang biasa ia gunakan ketika menerima wahyu untuk menjadi kain kafanku. Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai Khadijah, engkau telah memberikan
merelakan, meridhokan harta-hartamu di jalan Allah. Sehingga pakaian kaum muslimin, termasuk pakaianku ini, wahai Khadijah istriku, adalah dari engkau. Tapi mengapa di akhir hayatmu engkau hanya meminta sehelai surban dariku? Riwayat ini semakin memukau diri kita, wahai para perempuan, juga termasuk wahai para suami. Saling mengerti, saling berani berkorban, saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi ketenangan, sangat penting dalam berumah tangga. Inilah sepertinya yang menjadi kunci daripada kesakinahan rumah tangga baginda Rasulullah SAW beserta istrinya Khadijah. Kemuliaan Khadijah bukan hanya di sisi umat, bukan hanya di sisi suaminya, tetapi juga kemuliaannya di sisi malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan sebuah berita kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan sebuah rumah yang terbuat dari mutiara untuknya kelak di surga, di mana di rumah itu tidak terdapat kesulitan dan kepayahan. Masya Allah, luar biasa hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Khadijah, sosok perempuan mulia, istri baginda Rasulullah SAW. Hendaknya ini menjadi contoh teladan bagi kita semuanya, meskipun kita, wahai para perempuan modern, bukanlah seorang Khadijah, tetapi hendaknya nilai-nilai kekhadijahan ada terpatri dalam diri kita, ada memotivasi diri kita agar nilai-nilai itu senantiasa kita tegakkan, kita aplikasikan dalam berumah tangga. Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana sakinahnya rumah tangga Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.